Halo, selamat datang di channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita bekerja di pertambangan, terutama pertambangan batu bara. Ya, video ini saya buat untuk tujuan itu, tapi latar belakangnya adalah dulu saya sempat upload video ya 2 tahun yang lalu, tahun 2018 ataupun 2017 saya lupa. Jadi saya ngupload video tentang mengasih atau memberi kejutan ke istri saya gitu. Jadi judulnya pekerja tambang yang ngasih kejutan ke istrinya pada saat hamil. Nah, di video itu ada beberapa komen, tapi komen yang paling banyak atau kebanyakan adalah komen bagaimana tentang cara bekerja di batu bara ataupun di tambang batu bara, bukan komen tentang tindakan romantis tersebut. Ya, untuk bekerja di batu bara ataupun tambang batu bara, saya punya pengalaman yang unik. Jadi saya bagi tip ini menjadi 3 bagian ya. Kalau ingin bekerja di batu bara itu ada 3 bagian yang saya bagi. Yang pertama adalah lowongan pekerjaan, yang kedua adalah tes, kemudian yang ketiga adalah penyesuaian diri di perusahaan. Dari ketiga bagian tadi, karena saya sudah menjalani tes mungkin sudah hampir 10 kali lebih. Jadi saya mempunyai beberapa tips dan trik bagaimana kita menghadapi rangkaian tersebut. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama adalah lowongan kerja. Banyak orang yang sudah lulus dari sekolah ataupun lulus dari kuliah itu lontang-lantung di rumah. Ketika ditanya sama orang tuanya, "Nak, kenapa kamu nggak mencari pekerjaan?" Jawabannya adalah, "Lagi nggak ada lowongan, Bu. Lagi nggak ada lowongan, Pak." Nah, ini yang perlu ditelisik lebih lanjut. Sebenarnya lowongan itu tidak ada, atau kita yang tidak tahu kalau lowongan itu sebenarnya ada. Pertanyaan yang cukup menarik, bukan? Nah, saya akan berbagi tips bagaimana cara mendapatkan lowongan pekerjaan yang mungkin orang lain tidak tahu bahwa lowongan itu sebenarnya ada. Yang pertama adalah papan pengumuman di sekolah ataupun di kampus. Nah, ini mungkin pengetahuan umum ya, tapi banyak orang yang mungkin tidak peduli juga. Kalau kita lulus, kita wisuda, kita sudah dinyatakan lulus dari tempat kuliah kita ataupun sekolah, biasanya kita jarang ke kampus ataupun jarang ke sekolah. Padahal pengumuman ataupun lowongan pekerjaan biasanya ditempel di situ. Jadi rajin-rajinlah ke kampus ataupun ke sekolah ya, minimal seminggu sekali lah, hari Senin ataupun hari Selasa gitu, biar kita tidak ketinggalan informasi lowongan. Yang kedua, lewat situs resmi perusahaan. Nah, kalau ini pengalaman saya ya, karena saya ingin bekerja di tambang batu bara, pastinya saya akan melihat situs resmi dari perusahaan-perusahaan batu bara. Jadi saya ngecek di websitenya Adaro, Pama Persada, Buma, terus kemudian KPC dan lain sebagainya. Nah, di situs resmi ini kita bisa ngelihat nih, ada nggak lowongan pekerjaan yang sekarang lagi dicari gitu. Selain itu, apabila tidak ada lowongan yang sedang dicari, kita bisa menaruh biodata kita ataupun data diri kita di website tersebut. Nah, apabila ada panggilan ataupun perusahaan membutuhkan, kita bisa dipertimbangkan untuk dipanggil. Ya udah, isi aja biodata kita di situ. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah senior yang sudah bekerja lebih dulu atau alma mater kita. Nah, ini penting nih. Lowongan pekerjaan biasanya nih, kalau tidak dibutuhkan dengan skala besar ataupun misalkan butuh 1 orang atau 2 orang, biasanya tidak diumumkan secara resmi, tapi melalui orang-orang dalam. Itu yang harus kalian tahu. Nah, jadi berbanyak kenalan dengan senior, siapa tahu nanti kita yang dipanggil lagi.
Yang keempat adalah mengikuti job fair yang ada. Job fair adalah satu gedung ataupun satu event atau acara di mana banyak perusahaan yang mencari karyawan di situ, membuka lowongan pekerjaan sebesar-besarnya. Nah, pengalaman menarik nih. Saya kebetulan bisa bekerja di tempat saya bekerja sekarang itu dari job fair. Jadi saya melihat berapa booth ataupun berapa perusahaan di job fair itu yang ada hubungannya dengan tambang. Jadi saya drop CV di semua perusahaan itu. Semua perusahaan itu saya masukkan CV saya. Nanti kalau misalkan ada yang dipanggil ataupun ada yang lolos, saya akan dipanggil untuk tes. Nah, kebetulan salah satunya adalah anak perusahaan di mana saya bekerja. Begitu. Nah, yang harus diperhatikan dalam mencari lowongan pekerjaan adalah memperbanyak relasi ataupun kenalan. Jadi ini berbeda dengan senior tadi ya. Kalau senior kan sebatas senior tempat kita sekolah. Nah, kalau relasi ini bebas. Mau senior kita kek, mau teman kita kek, mau orang yang baru kenal di jalan kek, seperti itu. Nah, ini terutama orang-orang yang sudah bekerja ya, yang harus kita kenal di tambang pastinya. Nah, selain itu, kita memperbanyak relasi orang-orang yang sudah bekerja di tambang. Ini yang menjadi tanda kutip sedikit nih. Kurangi bergaul dengan pengangguran. Karena biasanya nih, kalau pengangguran ketemu dengan pengangguran berkumpul itu akan merasa senasib. Merasa senasib ini ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya adalah ketika merasa senasib terus merasa butuh cepat mencari kerja, kita akan mencari pekerjaan bersama-sama. Nah, jeleknya nih, kalau sudah timbul rasa putus asa, biasanya kelompok pengangguran ini akan saling menjatuhkan ataupun saling membuat malas. Misalkan ada satu orang ingin mencari pekerjaan, yang satunya bilang, alah paling sama kayak kemarin lagi, kita udah nyari susah-susah gak keterima juga. Nah, disitulah buruknya. Maka dari itu kita harus bukan pilih-pilih teman, tapi pilih-pilih kondisi dalam bergaul ya. Yang selanjutnya adalah hati-hati terhadap penipuan lowongan pekerjaan. Pengangguran adalah sasaran yang paling empuk bagi penipuan. Hal yang harus diperhatikan dalam penipuan lowongan pekerjaan adalah yang pertama, ketika kita mendapat email lowongan pekerjaan, perusahaan yang bonafit hanya menggunakan web resmi perusahaan ataupun email resmi perusahaan. Jadi kalau misalkan dapat email dari Pama, alamat si pengirim emailnya pasti @pamapersada, ataupun dari Adaro berarti @adaroenergy ataupun @kpc, ataupun @brau juga bisa. Nah, kalau ternyata emailnya @gmail.com ataupun @yahoo.com ataupun @yahoo.co.id, ini akan menjadi pertanyaan besar. Yang kedua, biasanya lowongan penipuan akan meminta kita mentransfer uang ke perusahaan dengan dalih sebagai transportasi travel. Nah, nanti akan digantikan pada saat kita sampai di tempat wawancara. Nah, ini hati-hati teman-teman. Kadang-kadang kita berpikiran, wah ini kan dari perusahaan nih travelnya, dan di surat di emailnya ini sudah ada ketentuan 3 hari di sana, terus kemudian travelnya pakai travel ini, silahkan transfer uang ke rekening ini, nanti akan diganti pada saat tes. Nah, ataupun akan dipotong pada saat gaji pertama kita bekerja. Hati-hati. Perusahaan yang bonafit tidak akan bekerja sama dengan travel. Kalaupun bekerja sama dengan travel, itu nanti travelnya adalah travel yang memiliki integritas bagus ataupun memiliki citra yang bagus. Begitu, hati-hati ya teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman semua yang masih pengangguran, ayo kita cari lowongan kerja sebanyak-banyaknya. Itu tadi tips yang bisa saya bagi tentang lowongan pekerjaan. Untuk yang kedua, bagaimana caranya bisa lolos di tes perusahaan ataupun tes wawancara kerja ataupun tes psikotes. Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana penyesuaian diri di perusahaan yang baru, akan saya bagikan di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, like jika ini memang berguna ataupun bermanfaat, kemudian share, bagikan kepada teman-teman yang masih menganggur supaya menjadi inspirasi mencari pekerjaan. Terima kasih.
Assalamualaikum, dadah.